Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang pagi yang bahagia ini kita akan bersama-sama melakukan acara Pangsen. Pangsen itu sudah menjadi tradisi yang rutin di kalangan umat Buddha, terutama di dalam tradisi Mahayana, dan juga sekarang diikuti dari tradisi-tradisi yang lain, karena tahu tentang manfaat dari Pangsen itu. Kita bersama-sama pagi ini atas nama Vihara Budayana Wiyung Royal Wiyung melakukan hal yang sama, yaitu Pangsen. Semoga dengan kekuatan, dengan kegiatan yang akan kita lakukan pagi ini, dan Bapak Ibu dan segenap panitia memfasilitasi para umat yang berniat untuk melepas makhluk hidup di alam habitatnya, benar-benar kesejahteraan, kebahagiaan, panjang umur akan selalu dinikmati oleh yang ikut maupun yang tidak ikut, para malapetaka, malah bahaya, dan juga sebagai tolak bala virus corona ini. Semoga dengan kebajikan yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu dimanapun berada akan selalu sehat dan sejahtera. Marilah sebelum kita bersama-sama melaksanakan Pangsen, terlebih dahulu kita iringi, kita bawakan doa-doa suci. Semoga benar-benar berguna, bermanfaat bagi kita yang Pangsen, maupun berguna bagi binatang atau hewan yang kita Pangsen. Kita panjatkan doa-doa halaman 4. Ojo patipano bhagavato sawaka sanggo, naya patipano bhagavato sawaka sanggo, sami cipatipano bhagavato sawaka sanggo, yadidang catari pumani wayani wahan kalike tata katan dewa manusa pujitan undang nama sama suati kotum yanidah putani sama katani umani wayani wahantalike. Sikap meditasi dimulai. Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, pada minggu pagi yang bahagia ini kami bersama segenap pengurus dan umat Vihara Budayana Royal melakukan kegiatan Pangsen pelepasan satwa belut atau ikan di tempat kolam ini. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kami lakukan pada pagi ini akan membawa kebahagiaan, kedamaian bagi hati kami, membawa manfaat bagi keluarga kami selalu sehat, panjang umur, tentram, bebas dari ketakutan, bebas dari kecemasan. Dan juga dengan kebajikan yang kami lakukan ini sebagai sarana penangkal virus corona, semoga cepat berlalu dan cepat pulih kembali kondisinya, sehingga kami semua bisa bekerja kembali seperti sedia kala. Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, dengan kekuatan berkah-berkah-Mu, dengan timbulan kebajikan yang kami miliki, dan juga doa restu dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga segala kemalangan-kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, kesalahan dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan maupun mimpi buruk yang tak kami harapkan akan lenyap, akan hilang dengan kekuatan berkah dan pelindungan-Mu. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada mara bah yang akan menimpa diri kita semua,
Semoga panjang usia kehidupan kita. Sabdi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap berdoa selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Masih kuat berdiri ya. Ya mungkin karena kita lama ya, tidak berdiri yang cukup waktu ya, mungkin ada yang gemetar, ada yang semutan ya. Mohon maaf sebelumnya karena kondisi tidak memungkinkan untuk duduk ya, karena basah. Sebelum kita melakukan praktek function nyata, kita akan lepas makhluk-makhluk ini. Saya akan menyampaikan sebuah pesan moral yang diajarkan di dalam agama Buddha. Tentunya yang diajarkan Sang Buddha ini maupun para siswanya yang meneladani cinta kasih dan ulas asih Kuan Yin Posat ini sudah tertulis, diabadikan dalam kitab suci, sehingga bisa dijadikan sebuah pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya, termasuk yang pada pagi hari ini kita datang di sini. Antara function ini di beberapa wihara yang pernah saya bina, ada beberapa umat yang berpesan, kalau ada acara function tolong saya dikasih tahu, tolong saya dikasih share undangannya kegiatan ini. Saya akan rutin tiap bulan apabila dikasih tahu memberikan dana untuk function untuk melepas. Kenapa Bapak ini berpesan demikian, Ibu ini berpesan demikian? Karena pekerjaannya, dia mempunyai pekerjaan mengepul ikan-ikan dari beberapa nelayan-nelayan, kemudian dijual kembali ke luar negeri, dengan harapan dengan sering mungkin function bisa meminimkan ya efek dari pekerjaannya itu. Karena saya dapat pesan seperti itu, sampai sekarang pun ada beberapa umat jika ada kegiatan function di mana pun saya ikut membagi atau menge-share undangannya. Kemudian ada juga umat yang buka restoran. Saya katakan, kamu karena bekerja buka restoran dan harus membunuh gurami ya, mestinya kamu melakukan kegiatan function melepas satwa. Oh, saya sudah melakukan kegiatan baksos, bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako banting. Saya katakan kamu lebih cocok rutin tiap saat, tiap bulan itu function. Kamu biasa membunuh, menghilangkan makhluk-makhluk hidup dengan dipesan oleh konsumen, kamu semestinya juga bisa menebar kehidupan, yaitu dengan function ikan-ikan yang masih kecil-kecil dilepas agar lebih berkembang, lebih bebas lagi. Memang Bapak Ibu sekalian, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh umat Buddha maupun non-Buddhis itu kita tidak bisa menghindari, karena memang sudah menjadi kebutuhan kita di tengah-tengah persaingan yang ketat ini. Pilihan-pilihan untuk bekerja yang benar-benar bebas dari pembunuhan memanglah sulit. Bahkan kita setiap saat pun, yang saat ini sudah hal yang wajar, misalnya saja ngerebus air ya, siapa yang mau minum air ini langsung diminum? Kan tidak ada kan, pasti kita rebus dulu. Itu juga di dalamnya juga banyak makhluk-makhluk hidup ya, sekalipun makhluk hidup bukan tingkat tinggi. Semakin besar ya moralitasnya, semakin besar derajat kehidupannya makhluk-makhluk hidup yang kita bunuh, efeknya bagi kita pun akan semakin besar. Maka ada juga di kalangan umat Buddha ya, apabila mereka masih terpaksa membunuh atau terpaksa memakan daging, ada beberapa yang mengajarkan ada mantra-mantra khusus, mantra pembebasan ya. Karena saya belum bisa menghindarkan diri dari makan daging dan ikan, setiap makan, sebelum makan ikan saya harus membaca mantra, artinya menyeberangkan arwah-arwah atau roh-roh dari makhluk-makhluk yang kita makan itu di alam bahagia.
ya. Sekalipun kalau kita tawari, ya, kamu saya makan, misalnya saya jadi ayam, kamu saya makan, sebelum saya makan rohmu tak terbangkan dulu, ya tak doakan biar masuk surga gitu. Kalau saya ditawari seperti pun, saya pun juga tidak mau juga. Saya ingin mati secara wajar, secara alami, karena memang kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kesempatan pada pagi hari ini merupakan salah satu kebajikan. Memang kita belum bebas sepenuhnya untuk tidak menghilangkan makhluk-makhluk, namun kegiatan ini benar-benar bukan kegiatan yang ritual rutin semata, namun benar-benar satu kegiatan untuk melatih dalam kehidupan keseharian kita, untuk berlatih belas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk hidup semampu kita, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, agar kegiatan function itu mendekati sempurna, sebab kalau sempurna betul itu juga susah. Ada teori di dalam Buddhis dikatakan, makhluk yang kita function itu hendaknya jangan memesan terlebih dahulu. Dengan pertimbangan kalau kita memesan kepada seseorang, memesan kepada bakul atau pedagang, itu akan mencari dan dijadikan satu pekerjaan. Ini tentunya juga tidak bijak juga. Jadi kita jangan pernah berpesan kepada pedagang, kepada bakul, kepada seseorang, besok minggu tolong saya disiapin ya ikan sebanyak ini. Nah, kalau di kota seperti ini kan susah juga ya. Masa kita mau vaksin mau cari di mana-mana sendiri ya, itu idealnya tidak boleh memesan dahulu. Pokoknya kita datang ke pasar langsung kita beli yang sekiranya pilih yang besar-besar, karena yang besar-besar itu peluang untuk dibunuh besar sekali ya. Pasti kalau kita milih di restoran apa, yang milihnya yang besar itu paling cepat dia akan mengalami pembunuhan. Ini bagi ikan yang akan kita bunuh itu luar biasa kebajikannya, dalam kondisi terancam kita selamatkan. Kemudian yang kedua, hendaknya kita di saat membeli ikan atau burung itu menawar dengan harga yang serendah-rendahnya, dengan harapan kalau kita tawar itu kita akan mendapatkan jumlah ikan jauh lebih banyak lagi daripada kita menuruti ya harga yang sudah ditentukan oleh pedagang atau bakulnya. Katakanlah 100.000, kita tawar dapat 10 gitu loh. Kita tawar dapat 20 atau dapat 15, berarti ada makhluk lebih banyak lagi yang kita selamatkan dengan cara menawar ini. Jangan sampai kita takut atau disugesti oleh bakulnya, tidak boleh ditawar kalau mau difunction gitu ya. Kemudian yang ketiga, uang apabila memungkinkan ya cukup untuk membeli beberapa jenis ikan, belilah sebanyak mungkin jenis-jenis ikan atau jenis-jenis makhluk-makhluk. Misalnya saja kita rencana mau function belut, uangnya masih sisa ya, kemudian kita belikan spesies yang lain, belikan burung, belikan kura-kura, atau belikan ikan-ikan yang lain. Ini juga makhluk yang kita selamatkan itu jauh lebih banyak lagi. Kemudian perhatikan lokasi ya, tempat untuk function. Saya kira memilih tempat ini juga sangat memungkinkan sekali, sangat tepat sekali. Di sini mungkin jarang orang mancing ya Pak. Enggak boleh. Oh enggak boleh ya, ini berarti Tadi ada Pak. oh ada ya. Nah, kalau ada difoto terus dilaporkan biar dicari. Pengalaman saya di Wihara BDC di Panjang Jiwo, depannya kan ada sungai itu. Begitu kita pagi itu function, sorenya itu sudah banyak yang mancing. Bahkan di saat kita function tuh di seberang jalan tuh ada yang nungguin ya. Mereka bahagia sekali, wah nanti sore saya akan mendapatkan ikan atau lele besar-besar untuk dilepas ya. Namun juga Bapak Ibu sekalian, di samping kita melepas di tempat yang tepat, hendaknya apabila kita ketemu orang sekeliling kita yang melihat, mungkin kita dekati, Pak itu makhluk itu, ikan itu sengaja saya lepas biar hidup bahagia. Jangan sampai dia berpikir bahwa kita umat Buddha itu orang yang bodoh ya. Wah itu sumber protein tinggi kok dilepas dibuang saja.
pasti dia akan berpikir seperti umat Buddha kok bodoh-bodoh. Wong ikan itu nilai gizinya tinggi kok kita lepas. Kita jelaskan dengan melepas ini berarti kita telah menghargai kehidupan. Kalau kita punya barang, punya rumah, punya fasilitas apapun, satu-satunya yang berharga bagi hewan dan binatang itu adalah nyawanya itu. Jangan sampai sesuatu yang berharga itu kita ambil dengan paksa, dengan penuh ketakutan. Ya. Kemudian berikutnya, perhatikan juga tempat atau wadah untuk membawa. Ya, disesuaikan dengan jumlah ikan atau jumlah burung. Ya, jangan sampai ikan atau burung itu mati sebelum pelaksanaan function. Ini tentunya juga tidak sesuai dengan sasaran. Mau kita lepas gara-gara berdesak-desakan di kandang yang sempit menyebabkan kematian. Kemudian juga awali dengan pikiran yang bersih bahwa function ini betul-betul sebagai praktek cinta kasih dan ulas asih yang harus saya kembangkan kepada semua makhluk hidup, lebih-lebih dikembangkan, diberikan kepada makhluk-makhluk yang terancam jiwanya, terancam nyawanya. Itulah Bapak Ibu sekalian penjelasan kami, semoga benar-benar menambah pengertian wawasan Bapak Ibu demi sempurnanya pelaksanaan function yang pada kesempatan ini akan kita lakukan. Semoga segera berbuah kebajikan-kebajikan bagi panitia, bagi para umat yang ikut serta maupun yang tidak ikut, mendapatkan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan dan ketentraman, dan bebas dari mara bahaya dan malapetaka, dan bebas dari virus corona. Sabi sata bawan puspitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Satu. Satu-satu kan ya. Pakai gayung. Ambil saja yang mau biar puas ya. Itu nanti kalau dituang. terus tuang semua, ayo silahkan. Suntakno nanti satu-satu. Oh. Namo Amito. Tidak megangi timboy, tidak megangi timboy. Berani pegang saja. Kalau berani pegang. Iya, enggak apa-apa. Namo Amito. Ini, pandai. Duluan, pandai. Namo pakai tangan ya. Namo Amito. Bareng kau. Demikianlah Bapak Ibu serangkaian acara function, kegiatan function yang dilakukan oleh segenap pengurus dan segenap umat Wihara Budayana Royal. Semoga berkah bagi kita semua dan jasa kebajikan dari perbuatan bajik ini dilimpahkan kepada leluhur kita yang mungkin masih ada berada di alam penderitaan. Semoga akan segera terentas setelah di alam yang berbahagia, dan setelah di alam yang berbahagia memberikan doa restunya kepada kita semua. Semoga selalu mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian maupun ketentraman. Sabi sata bawan puspitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu.
Salam Dharma, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama melakukan kegiatan atau acara ulang tahun Wihara Budayana Royal yang pertama ya. Pertama, kita bacakan doa kejayaan halaman 111. Marilah sebelum kita memotong tumpeng, kita panjatkan doa pujian mandana bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabde Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabde Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabde Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, pada minggu ini kami bersama-sama segenap pengurus dan umat Wihara Budayana Royal melakukan acara ulang tahun wihara yang pertama, yang ke-1. Semoga di usia yang masih dini ini segenap pengurus akan selalu semangat mengabdi, melayani, membesarkan segenap umat Buddha di lingkungan royal ini. Semoga Sinar Dhamma selalu menuntun para pengurus untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada umat, kepada segenap umat yang telah ikut bergabung di dalam Buddha Dharma. Semoga ulang tahun ini membawa semangat, energi yang luar biasa, memberi kekuatan untuk mengabdi dan melayani semua tanpa kecuali, tanpa pamrih. Sakti Sata Kawan Mustitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadhu, sadhu, sadhu. The love